Salam, selamat hari Minggu dan selamat bertemu bersama kami Majelis Jemaat GKI Getsemane dalam ibadah online kali ini. Ibadah pada saat ini dikhususkan untuk merayakan Hari Doa Alkitab yang secara serentak dilaksanakan juga oleh gereja-gereja di Indonesia dan di dunia setiap bulan September dalam rangka merayakan terbitnya terjemahan Alkitab dalam bahasa-bahasa ibu dunia di Indonesia. Badan Pengurus LAI pada pertengahan dekade 70-an menetapkan pada bulan November 1975 sebagai Hari Doa Syukur Alkitab. Sebab Alkitab terjemahan baru dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan telah terbit dan digunakan bersama oleh seluruh umat Kristen di Indonesia, baik Protestan maupun Katolik. Tata ibadah yang kita gunakan adalah tata ibadah dari Sinode GKPAI, yaitu Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Marilah kita memulai ibadah kita. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Dengarlah firman-Nya yang tertulis dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai yang kedua. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan puji-pujian, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai yang kedua dengan judul Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, sorak, sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Kita tabiskan ibadah kita. Ibadah pada saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa,
Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, ketiga yang esa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita sering melakukan kesalahan dan dosa yang menyakiti Tuhan dan sesama manusia. Untuk itu dengarlah firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang kepadamu mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik dosa pikiran kami, dosa perbuatan kami, dan tingkah laku kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjauhkan semua dosa itu dari kehidupan kami. Kiranya kasih dan anugerah-Mu bersinar atas kami dan menguduskan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, sesuai Almanak Nats GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Dengan perikop, terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terus
dan diajar beriman, atas maut pun ku menang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, firman yang hidup di dalam Yesus Kristus. Berfirmanlah bagi kami sekalian pada saat ini yang telah menyediakan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk berkata-kata, anugerahkanlah bagi kami hikmat untuk dapat memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat 50. Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat 50 dengan dua perikop, yaitu seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan, dan yang kedua, siapa yang menyesatkan orang tentang garam. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sikap egois manusia itu seringkali kental dan erat dalam diri manusia itu sendiri. Jadi sikap egois itu dekat dan erat dengan manusia, di mana manusia seringkali menganggap dirinya saja yang layak, menganggap dirinya yang paling, yang boleh, yang berhak, dan banyak egoisme lainnya yang seringkali membuat manusia menutup mata pada kuasa dan otoritas Tuhan, serta seakan-akan membatasi kasih dan kuasa Tuhan bagi orang lain di luar dirinya. Jadi saya saja, dan orang lain tidak, begitu. Padahal saudara-saudara, siapa sih kita ini? Kita ini hanya buatan Allah
yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dapat kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Artinya saudara-saudara, Tuhan mau kita ini hidup berguna. Ketika Tuhan ciptakan kita, dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 tadi bahwa Yesus ingin supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Jadi ketika Tuhan izinkan kita hidup dalam dunia ini, Tuhan inginkan kita hidup berguna. Tidak hanya berguna atau tidak hanya melulu tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang orang lain dan tentang kemuliaan Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk membangun kehidupan yang berguna. Dengan mencegah orang lain melakukan pengusiran setan dalam nama Yesus seperti yang diceritakan dalam nas ini tadi, tanpa sadar saudara-saudara. Sebenarnya murid-murid Yesus sudah membatasi diri mereka untuk berbuat baik. Murid-murid Yesus ketika mereka mencegah orang lain melakukan hal yang baik, di mana mereka menyebut nama Yesus dalam mengusir setan, mereka sudah membatasi diri mereka untuk berdampak dan berguna dalam kehidupan mereka. Hadir dalam diri mereka sikap eksklusif dan egosentris, karena mereka berpikir bahwa hanya merekalah yang memperoleh kuasa itu, orang di luar mereka tidak. Dikatakan dalam nas ini karena mereka bukan golongan dari kita, bukan pengikutmu, begitu. Kemudian lihat pada ayat yang ke-42 dan seterusnya. Yesus ingatkan mereka untuk menjadi garam yang berguna. Itu lebih baik ketimbang mencegah orang lain untuk melakukan kebaikan. Nah, sekarang kembali kepada orang yang tadinya mengusir setan dalam nama Tuhan. Bukankah kebaikan yang dilakukannya? Ia mengusir setan dari diri orang lain. Ia menolong orang yang menderita. Ia melepaskan orang yang terkungkung kuasa jahat. Lah apa karena ia bukan masuk dalam tim rasul lantas ia tidak boleh melakukannya? Apakah hanya ke-12 rasul saja yang boleh melakukan mujizat? Tidak, saudara-saudara. Dengan lugas Yesus katakan, tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, maka ia ada di pihak kita. Jadi sekalipun orang tadi bukanlah bagian dari tim rasul, tetapi apabila ia menyebut nama Tuhan dan melakukan itu dalam nama Tuhan, dikatakan oleh Yesus juga dalam nas ini, yang mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga dapat mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia adalah di pihak kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup berguna itu penting bagi kita yang percaya. Apa artinya? Kita hidup dalam dunia ini bila hanya hidup sia-sia. Hidup tidak berguna. Hidup tidak memberi makna. Hidup tidak memberikan rasa. Dan itu harus bagi kita. Dan diawali dengan hati yang bersih. Bebaskan hati kita dari kecemburuan. Bebaskan hati kita dari iri hati. Bebaskan diri kita dari sikap eksklusif dan sikap-sikap lainnya egosentris yang ada pada diri kita yang tidak menggambarkan sikap Yesus. Jalani hidup ini selaras dengan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, memang untuk hidup berguna dan berdampak itu tidaklah seperti membalikkan telapak tangan. Tidak seperti sulap bim salabim begitu ya. Ia akan berproses, bahkan mungkin prosesnya tidak mudah. Namun bila dalam proses itu kita mau memberi diri kita diproses oleh Tuhan, maka endingnya adalah kebaikan bagi kita, orang lain, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi hidup berguna dan berdampak baik itu penting bagi kita. Dan itu dimulai dari hati, dimulai dari diri kita sendiri. Maka kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Di akhir renungan ini saya mau mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan pujian
yang akan mendorong diri kita, dimulai dari diri kita untuk melakukan hal yang baik. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Bukan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ya saudara-saudara, segala sesuatu itu harus dimulai dari diri sendiri. Mulailah dari diri sendiri, hidup berguna, hidup berdampak, hidup bermanfaat dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mohon supaya gereja-Mu dimanapun juga berada, dapat terus digunakan sebagai tempat memuliakan nama Tuhan. Kami memohon kiranya pelayanan-Mu senantiasa Kau berikan kekuatan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk-Mu. Kami juga memohon agar kiranya corona ini bisa segera hilang dari muka bumi ini, pandemi ini segera berakhir, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, pulihkanlah ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, gantikanlah bagi mereka penghidupan yang layak supaya tidak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena corona. Kami juga mohon kepadamu ya Bapa, teguhkanlah iman para pemimpin kami, Bapak Presiden dan wakilnya, Gubernur dan wakilnya, para menteri dan wakil rakyat untuk berjalan terus di dalam jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan rakyat. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Kalimantan Evangelis. Kiranya mereka yang Tuhan pilih untuk memimpin kami sebagai pelayan-Mu, kami diberkati dan diperlengkapi oleh Tuhan. Sehingga baik buruk ataupun baik keadaannya, kami tetap memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat GKI Getsemani, dalam setiap rumah tangga, keluarga, bahkan gumul juang jemaat-Mu. Engkaulah yang menjadi penopang kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, hari-hari kami selanjutnya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di sorga, banyak yang ingin kami mohon kepadamu, tetapi kami hanya dapat mengucapkannya apa yang telah kami ucapkan. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa saja permohonan dari kami. Saat ini dengan penuh syukur kami akan mempersembahkan persembahan kami. Berkatilah ya Tuhan, melalui ini kiranya pelayanan di muka bumi semakin ditopang dan semua tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Nya dalam hidup kita dengan hadirnya Alkitab yang kita miliki saat ini. Melalui lembaga Alkitab di Indonesia dan lembaga Alkitab di dunia, kita dapat membaca dan menghayati firman Tuhan dengan bahasa yang dapat kita mengerti. Marilah kita memuji dan menyembah Dia yang layak menerima segala syukur dan penyembahan kita. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa berminum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 255 ayat 1 sampai 2 dengan judul Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat susah, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan daripada kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati kita, menyertai kita hari ini sampai pada hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Amin.
Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu dan selamat hari doa Alkitab. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat dari kami.